Maaf ya Bu, sebentar lagi selesai. Saya cuma memastikan mesinnya bersih dan nggak bermasalah buat dipakai. Mesin bersih apa enggak sama aja kok. Yang penting kan bisa dipakai. Lagian ya, kerja begini tuh gak penting-penting amat. Buang-buang waktu saya aja, tahu nggak? Kelihatannya memang kecil Bu, tapi kalau ATM-nya kotor dan rusak, Ibu yang bakal terganggu kan? Alasan aja. Jujur ya, saya nggak ngerti kenapa ada orang mau kerja kayak gini, bersih-bersih ATM. Memangnya nggak bisa apa cari kerja yang lebih bagus? Kalau saya jadi kamu sih malu, cuma jadi tukang lap-lap doang. Kalian tahu nggak sih, suami saya tuh kerjanya di perusahaan besar, manajer lagi. Tiap pagi berangkat rapih, naik mobil, pakai dasi. Bangga banget saya, nggak kayak suaminya Bu Jana, cuma tukang ojek online. Memangnya kalau tukang ojek kenapa Bu? Itu juga kerja, halal, dan menghasilkan. Semua orang punya pilihan hidup masing-masing. Pilihan? Aduh Bu Jana, kalau salah pilih pasangan, ya begini jadinya. Cuma bisa pasrah dengan hidup pas-pasan, masa depan gak jelas. Buntin, saya rasa ukuran kebahagiaan itu bukan cuma soal materi. Suami saya memang tukang ojek, tapi dia jujur, bertanggung jawab, dan gak pernah ninggalin kewajibannya. Jujur? Coba deh pikir lagi Bu, uang dari ojek online itu cukup gak sih buat anak sekolah? Buat makan? Saya yakin sih, dalam hati pasti kamu iri kan sama saya. Aduh, pagi-pagi udah ribut aja Bu Jana. Buntin, jangan ribut dong, kalian ini tetanggaan loh. Gak apa-apa Bu Ahmad, cuma Bu Untin ini lagi merasa rumah tangganya paling sempurna. Loh, memang kenyataannya begitu kan Bu Ahmad? Coba lihat, suami saya sukses, anak-anak saya sekolah di tempat mahal, dan saya nggak perlu ya repot-repot mikirin uang belanja. Kan kita nggak tahu, semua orang itu punya rezekinya masing-masing. Yang penting mah hidup tenang, nggak usah saling merendahkan. Tenang itu kalau kita nggak khawatir besok bisa makan apa Bu Ahmad. Maaf ya, saya cuma ngomong fakta. Nggak semua orang bisa sukses. Buntin, rezeki itu urusan Tuhan. Jangan terlalu sombong. Hari ini mungkin kita di atas, tapi siapa tahu besok roda itu berputar. Roda berputar. Aduh Bu Ahmad, roda saya ini besar, gak bakal ke bawah. Bu Wati tahu nggak, suami saya itu kerja di perusahaan besar, manajer loh. Jadi nggak heran kalau kami bisa beli apa aja yang kami mau. Syukur ya Bu, rezeki memang udah ada jalannya masing-masing. Tapi semua pekerjaan itu ada kelebihannya, gak ada yang lebih rendah dari yang lain. Iya sih, itu kan menurut pendapat Bu Wati. Tapi ya kalau menurut saya, gak semua pekerjaan itu pantas diperjuangkan. Gak perlu repot-repot kerja jadi tukang bangunan atau ojek online. Bisa kan pilih yang lebih baik? Iya kan Bu Ririn, istrinya tukang bangunan. Buntin, rezeki setiap orang kan beda-beda. Tukang bangunan itu kerjanya berat, malah banyak manfaatnya buat kita. Kalau nggak ada mereka, siapa yang bangun rumah kita? Bu Wati terlalu memuji mereka. Kalau saya lebih baik gak punya rumah daripada suami saya kerja kasar begitu. Malu banget deh. Malu itu kalau kita merendahkan orang lain, padahal mereka lebih jujur dan pekerja keras daripada kita. Pekerjaan suami saya memang sederhana, tapi kami bangga karena semua itu halal. Bu Ririn, itu kan karena suami kamu gak punya pilihan lain. Kalau dia bisa jadi manajer seperti suami saya yakin dia juga gak bakal mau jadi tukang bangunan. Buntin, coba deh pikir lagi. Suami kamu manajer, tapi apa benar semua yang kalian punya itu dari hasil kerja keras yang jujur? Jangan-jangan semua itu cuma topeng. Bu Ririn, kamu bicara apa? Jangan asal ngomong ya. Suami saya itu sukses karena kerja keras, bukan kayak suami kamu yang bisanya cuma angkat batu dan pasang semen. Sudah, jangan ribut, mendingan kita nongkrong yuk di taman. Pasti di sana banyak ibu-ibu lain. Ya udah yuk. Bu Ririn, kamu gak usah ikut ya. Mendingan kamu pulang aja. Urusin tuh suami kamu. Bu Lila, suami kamu kan sopir taksi ya? Masa sih gak malu? Kalau saya jadi kamu, mungkin udah sembunyi di rumah, gak berani keluar. Kenapa harus malu Bu? Suami saya kerja halal kok. Saya malah bangga dia bisa kasih nafkah keluarga dari keringat sendiri. Bangga? Kalau menurut saya sih kerjaan kayak gitu cuma seadanya. Mana bisa hidup enak? Hidup kan harus mikir maju Bu Lila. Masa mau terus-terusan jadi sopir taksi? Hidup enak itu bukan cuma soal uang Buntin. Suami saya mungkin sopir taksi, tapi dia jujur dan gak pernah ambil yang bukan haknya. Itu jauh lebih berharga daripada gelar atau jabatan. Iya sih, itu kata-kata orang yang gak punya pilihan lain. Tapi jujur ya Bu Lila, kalau saya jadi kamu, saya pasti bakal minta suami saya cari kerjaan yang lebih layak. Minimal ya gak bikin malu. Buntin, kamu tahu nggak? Yang bikin malu itu bukan pekerjaan suami saya, tapi orang yang suka merendahkan orang lain. Kalau kamu punya banyak, bersyukurlah, tapi nggak perlu merasa lebih dari orang lain. Ya
ampun Bu Lila, kamu ini so bijak banget sih. Biasa aja dong. Saya cuma bilang apa yang saya lihat. Fakta kan, gak semua orang punya keberuntungan seperti saya. Buntin ini kok suka banget nyindir orang sih? Padahal rezeki itu kan gak selalu soal uang. Iya, Bu Lila sabar banget. Kalau saya sih udah nggak tahan disindir kayak gitu. Bu Fitri, ini nasi uduknya enak banget ya. Tapi saya penasaran, suami kamu itu kerjanya di mana sih? Pasti nggak jauh-jauh dari dunia perwarungan ya? Suami saya kerja di perusahaan swasta, Bu. Memang bukan jabatan tinggi, cuma karyawan biasa, tapi cukup kok buat memenuhi kebutuhan keluarga. Pantes aja kamu sampai buka warung kayak gini. Pasti buat bantu-bantu suami kamu ya? Ya kalau cuma karyawan biasa sih susah juga ya kalau mau hidup nyaman. Bu Entin, saya buka warung ini bukan karena suami saya nggak mencukupi kebutuhan keluarga kami. Alhamdulillah, rezeki kami selalu ada. Saya cuma mau ngisi waktu luang dan berbagi makanan yang saya masak. Ya boleh aja sih alasan kamu kayak gitu. Tapi kalau suami saya kan kerja di kantor besar, jadi nggak perlu tuh repot-repot buka warung. Kita mah udah sangat-sangat cukup. Rezeki itu bukan soal besar atau kecil, Bu. Yang penting cukup dan berkah. Suami saya memang karyawan biasa, tapi dia pekerja keras, jujur, dan bisa membahagiakan keluarga. Itu yang saya syukuri. Aduh, saya lupa nih bawa cash. Gimana sih Bu Fitri? Warung kamu nggak ada pembayaran digital ya? Aduh, kalau gini jadi ribet kan? Nggak apa-apa, Bu. Kalau Bu Entin mau, Ibu bisa ke ATM dulu. Nanti bayar belakangan juga nggak masalah. Saya percaya. Ya udah, saya ke ATM dulu ya. Tapi lain kali coba deh pikirin buat pasang pembayaran digital biar warung kamu tuh lebih modern, nggak kayak zaman dulu. Aduh, ini ATM lama banget sih dibersihinnya. Saya buru-buru tahu. Pak, bisa nggak sih cepet dikit? Maaf ya Bu, sebentar lagi selesai. Saya cuma memastikan mesinnya bersih dan nggak bermasalah buat dipakai. Mesin bersih apa enggak sama aja kok. Yang penting kan bisa dipakai. Lagian ya, kerja begini tuh nggak penting-penting amat. Buang-buang waktu saya aja, tahu nggak? Kelihatannya memang kecil Bu, tapi kalau ATM-nya kotor dan rusak, Ibu yang bakal terganggu kan? Alasan aja. Jujur ya, saya nggak ngerti kenapa ada orang mau kerja kayak gini, bersih-bersih ATM. Memangnya nggak bisa apa cari kerja yang lebih bagus? Kalau saya jadi kamu sih malu, cuma jadi tukang lap-lap doang. Semua pekerjaan itu yang penting halal Bu, dan bisa bantu keluarga saya. Kalau saya nggak bersihkan ATM ini, mungkin nanti ada orang yang kesulitan. Saya cuma jalani tanggung jawab saya Bu. Tanggung jawab? Yang bener aja. Pekerjaan kayak gini tuh nggak ada masa depannya. Tahu nggak? Saya ini buru-buru mau ambil uang buat belanja, tapi harus nunggu tukang bersih-bersih kayak gini. Apa nggak ada waktu lain apa? Mesinnya sudah siap Bu, silahkan dipakai. Saya cuma minta maaf kalau Ibu merasa terganggu. Memang ya, semua orang itu nggak profesional. Bikin waktu saya kebuang sia-sia. Kalau nggak ada orang kayak saya yang pakai ATM ini, mungkin kerjaan kamu juga nggak ada kan? Aduh, Buntin itu ya, mentang-mentang suaminya kerja kantoran, suka banget merendahkan orang lain. Tadi pagi aja, dia bilang suaminya Bu Lila nggak layak hidup enak, cuma kerja jadi sopir taksi. Iya, saya denger juga tuh. Padahal kan gak semua orang punya nasib yang sama. Yang penting kerja halal, iya gak sih? Bu Entin kayak lupa kali ya, kalau hidup itu nggak selalu tentang uang. Kadang orang kaya suka lupa rezeki itu bukan cuma materi. Iya, Bu Fitri, tapi kayaknya dia nggak bakal ngerti deh. Dia tuh cuma tahu caranya menghina. Tahu nggak sih, tadi siang aja dia menghina Pak Jono di ATM. Katanya kerja bersih-bersih itu buang-buang waktu. Emangnya semua orang bisa apa kayak dia? Bu Ahmad, jangan-jangan besok kalau ada kerja bakti dia nggak mau datang lagi. Alasannya pasti sibuk atau nggak mau tangannya kotor. Kalau nggak gitu, dia pasti bilang gak ada waktu. Padahal cuma duduk-duduk di rumah gosipin kita semua. Atau pamer sana sini. Assalamualaikum ibu-ibu, maaf mengganggu sebentar. Saya cuma mau kasih pengumuman. Besok pagi jam 7 kita ada kerja bakti bersih-bersih lingkungan. Semua warga wajib ikut ya. Jangan sampai ada yang absen, karena ini tanggung jawab bersama. Siap mau RW. Tapi ya, jangan lupa ya, catat nama-nama yang gak datang, biar tahu siapa yang gak peduli lingkungan. Iya Bu Ahmad, semua akan dicatat. Jadi tolong sampaikan ke tetangga-tetangga yang ada di sini. Aduh, kira-kira Buntin datang nggak ya? Kan kerja bakti ini pasti nggak sesuai standar dia. Pokoknya semua harus ikut ya. Kalau ada yang tidak datang tanpa alasan jelas, siap-siap kena denda. Yaudah, saya mau lanjut keliling lagi ya. Assalamualaikum Bu Jana, Buntin, maaf mengganggu sebentar. Saya mau menyampaikan informasi penting.
Waalaikumsalam Bu RW, ada apa ya? Besok pagi jam 7 kita ada kerja bakti untuk bersih-bersih lingkungan komplek. Semua warga wajib ikut ya. Ini kegiatan rutin kita supaya lingkungan tetap bersih dan nyaman. Wah, bagus sekali Bu RW. Tentu saya akan ikut. Kerja bakti itu memang perlu untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kerja bakti? Duh, maaf ya Bu RW, saya nggak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Lagi pula buat apa sih repot-repot? Ada petugas kebersihan kan? Bu Entin, kerja bakti ini tanggung jawab kita sebagai warga. Petugas kebersihan memang ada, tapi ini lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Maaf Bu RW, tapi saya rasa ini bukan level saya. Saya bayar iuran warga setiap bulan kan? Jadi biar orang lain aja yang mengurus. Saya lebih baik di rumah menikmati waktu saya. Bu Entin, kerja bakti ini bukan soal level atau pekerjaan. Ini bentuk kepedulian kita ke lingkungan. Kalau kita nggak mau ambil bagian, gimana mau menciptakan lingkungan yang baik? Maaf Bu Jana, tapi saya punya cara sendiri buat peduli. Bukan dengan nyapu jalanan atau bersihin selokan. Bu Entin, ini bukan soal pilihan. Semua warga wajib ikut, kecuali ada alasan yang jelas, seperti sakit atau keluar kota. Kalau gitu anggap aja besok saya sakit ya. Karena saya nggak mau tangan saya kotor hanya untuk kerjaan yang bisa dikerjain orang lain. Baiklah Bu Entin, tapi saya harap Anda sadar, sikap seperti ini nggak akan membawa kebaikan. Semua warga akan mencatat siapa yang peduli dan siapa yang tidak. Sudahlah Bu RW, kalau Bu Entin memang gak mau, biarkan kami saja yang ikut kerja bakti. Jangan terlalu dipikirkan. Semoga Bu Entin cepat sadar, hidup ini gak cuma soal uang dan gengsi. Pak, tadi aku habis ngasih tahu Bu Entin soal kerja bakti besok, tapi kamu tahu nggak? Dia malah langsung nolak mentah-mentah. Katanya dia nggak level buat kerja kayak gitu. Ya udah Bu, kita gak bisa paksa orang kalau memang gak mau niat bekerja bakti. Ini kan harus dari hati. Tapi Pak, bukan cuma nggak mau ikut, dia malah bilang kalau kerja bakti itu buat orang yang nggak punya pekerjaan. Seolah-olah kita ini nggak ada artinya di mata dia. Apa dia pikir kita cuma ngurus komplek yang bisa disuruh-suruh? Buntin kan dari dulu memang kayak gitu Bu, bukan cuma sekarang. Dia juga suaminya Parido, itu memang emang begitu, selalu merasa lebih dari yang lain. Tapi kan ini komplek kita Pak, semua orang harus ikut kerja bakti. Gak peduli mau kaya atau miskin. Kalau mereka terus-terusan kayak gitu, lama-lama warga yang lain juga ikut-ikutan malas. Bapak paham perasaan kamu Bu, tapi kita harus juga sabar. Tugas kita bukan buat mengubah sifat orang, tapi buat mengajak mereka. Kalau mereka nggak mau, ya biar saja, biar waktu kasih pelajaran. Kadang aku mikir Pak, apa gunanya kita jadi pengurus kalau ada warga kayak mereka yang seenaknya. Kita udah capek-capek ngurus komplek ini, tapi mereka malah ngeremehin kita. Kita jadi pengurus itu bukan buat dihargai Bu, tapi buat melayani. Memang gak mudah, apalagi menghadapi orang sombong seperti mereka. Tapi ingat, selalu ada yang melihat niat baik meskipun mereka gak ngomong langsung. Kamu selalu ngomong kayak gitu Pak, padahal aku tahu kamu juga capek. Capek sih iya, tapi kan ada kamu yang selalu ngingetin aku buat sabar. Lagi pula siapa tahu besok Buntin bisa berubah. Jangan putus asa dulu. Baiklah Pak, tapi kalau dia tetap nggak ikut, kita biarin aja, nggak ada tindakan apa-apa. Bu, kadang orang seperti Buntin itu nggak perlu tegur. Mereka akan belajar sendiri dari keadaan. Kita tunggu saja waktunya. Ada apa Bu Jana? Kok pagi-pagi udah ketok-ketok pintu saya? Mau apa? Cepetan, saya sibuk. Maaf Buntin, saya cuma mau ngingetin soal kerja bakti hari ini. Semua warga diminta ikut biar lingkungan kita bersih dan rapi. Kerja bakti? Buat apa saya ikut Bu Jana? Saya punya pembantu untuk bersihkan rumah saya. Masa saya harus kerja bakti? Saya tuh nggak perlu ya repot-repot kotorin tangan saya. Kerja bakti itu bukan cuma soal ngebersihin rumah Buntin, ini buat lingkungan kita. Semua warga punya tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab? Saya rasa itu urusan kaum rendahan seperti kamu Bu Jana. Pekerjaan kayak gini untuk kepentingan bersama, bukan soal derajat atau status. Apa ini? Apa ini? Pak Mansur, saya cuma bicara fakta. Kalau kalian mau kerja keras demi lingkungan, ya silakan. Tapi saya nggak perlu ya repot-repot ikut urusan seperti itu. Hidup saya sudah cukup sibuk. Kami nggak butuh alasan sibuk atau enggaknya. Ini soal kebersamaan. Kalau Bu Entin terus-terusan merendahkan orang lain, jangan salahkan warga kalau akhirnya jadi malas menghormati keluarga kalian. Hormat? Hormat itu harusnya dari bawah ke atas Pak Mansur. Dan maaf, saya bukan orang yang suka disuruh-suruh, apalagi ikut kerja bakti. Selamat pagi. Pak, kenapa orang seperti dia bisa begitu sombong? Apa semua orang kaya seperti itu? Tidak semua Bu, tapi sombong itu akan selalu ada ujiannya. Percayalah, orang yang tinggi hati seperti dia suatu saat pasti akan belajar dari apa artinya rendah hati. Aduh, lihat nih, kok kalian rela sih kotor-kotorin tangan kayak gini? Udah kayak orang gak punya kerjaan aja.
Buntin, kami ini lagi berusaha bikin jalan lebih baik biar kami semua termasuk ibu bisa nyaman lewat sini. Nyaman, jalan kayak begini memang gak level buat saya. Kalau rusak ya panggil kontraktor besar dong. Ngapain pakai tenaga kalian yang seadanya? Pasti hasilnya juga seadanya kan? Bu, kalau nggak mau bantu ya jangan merendahkan orang yang lagi kerja. Kita ini sama-sama warga. Heh Koko, kamu tuh nggak tahu ya siapa saya? Jangan so ngajarin ya. Kalau bukan karena saya bayar iuran, jalan ini nggak bakal diperbaiki. Buntin, rezeki itu nggak cuma dari uang, tenaga dan keikhlasan juga penting. Walaupun kami ini seadanya, setidaknya kami berusaha. Ya udah deh, kalian lanjutin aja main di lumpur-lumpur ini. Saya punya urusan lebih penting. Astaga, apa-apaan ini? Aduh, lumpurnya lengket banget. Bu, katanya nggak level main di lumpur. Kok sekarang malah ikut main di lumpur sih? Kalian semua berhenti ketawain saya. Ini gak lucu sama sekali. Sini Bu, biar saya bantu berdiri. Kamu ini gimana sih? Pasti jalan ini licin karena kalian kerjanya tuh nggak bener. Ini semua tuh salah kalian. Buntin, kami cuma bekerja sini sesuai kemampuan. Tapi kalau ibu terus menyalahkan orang lain, masalahnya bukan jalan ini tapi cara pandang ibu. Aduh, kok ini gak hilang-hilang? Aduh, ini kenapa sih? Lumpurnya bau banget. Apa-apaan ini? Bu, ini pasti aja buat kamu yang terlalu sombong. Kesombongan itu cuma akan bawa malu, lihat saja. Kenapa lumpur ini gak hilang-hilang? Apa-apaan ini? Aku udah coba semuanya. Ini gak mungkin. Buntin, terkadang ada hal yang gak bisa kita bersihkan dengan air atau tenaga. Mungkin yang perlu dibersihkan itu bukan tubuh, tapi hati. Apa maksud kamu, Bu Fitri? Kamu pikir ini karma ya? Jangan sok bijak deh di depan saya. Ini bukan soal karma, Bu. Ini soal bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Kalau kita terlalu tinggi hati, hidup akan kasih pelajaran untuk membuat kita lebih rendah hati. Buntin, ini kesempatan untuk berubah. Kadang Tuhan kasih tanda supaya kita sadar. Kalau kita nggak mau belajar dari itu, kita yang rugi. Saya nggak pernah berpikir kalau semua ini karena kesombongan saya. Saya sadar kalau saya selalu merendahkan orang lain, merasa lebih baik, dan sekarang saya terjebak. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, Bu. Semua orang punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang penting kita mau mengakui kesalahan dan belajar. Buntin, memaafkan diri sendiri itu langkah pertama. Setelah itu meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kamu sakiti. Semua orang pasti mau menerima asal kamu tulus. Kalian benar, saya terlalu keras kepala. Saya akan minta maaf ke semua orang yang pernah saya sakiti. Saya ingin berubah. Tuh kan, lumpur itu masih nempel juga. Emang cocok buat orang sombong. Tapi lihat deh, kayaknya dia mau ngomong sesuatu. Semuanya, ini salah saya. Saya mau minta maaf. Selama ini, saya terlalu sombong, terlalu sering menghina kalian semua. Saya pikir pekerjaan kalian itu nggak ada artinya, tapi saya salah. Baru sadar sekarang, Buntin. Setelah semua orang kamu rendahkan, apa minta maaf aja cukup? Saya tahu permintaan maaf saya nggak cukup, tapi saya benar-benar mau berubah. Saya mau belajar menghargai kalian mulai dari sekarang. Kita semua di sini cuma bekerja, Bu. Setiap orang punya peran. Gak ada yang lebih rendah di dunia ini karena semua pekerjaan punya arti. Pak Tono, saya benar-benar minta maaf. Saya salah menilai. Kalian semua jauh lebih mulia daripada saya yang cuma tahu merendahkan orang lain. Kalau Buntin mau berubah, ya kita kasih dia kesempatan. Semua orang juga pernah salah kan? Baiklah Buntin, kalau kamu serius mau berubah, buktikan. Mulai sekarang, ikutlah bekerja bakti sama kami. Iya, saya janji. Mulai sekarang saya ikut kerja bakti. Saya mau belajar jadi bagian dari kalian. Kita mulai dari sini, Bu. Ayo ikut bantu perbaiki taman ini. Jangan cuma ngomong, buktikan kalau niat kamu benar.